Salam saudaraku. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 3:12, dia berkata begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus menceritakan tentang bagaimana transformasi besar dalam hidupnya yang sedang terjadi. Dan itu mempengaruhi tujuan daripada hidupnya. Dia berkata, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tapi aku belum dapat itu, katanya. Tetapi dia berkata, aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saya ingin bersama-sama dengan saudara belajar tentang apa makna ditangkap oleh Kristus Yesus menurut Paulus. Tentu saja kalau kita flashback sedikit ke belakang, kita masih ingat siapa Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Dan di perjalanan ke Damaskus, saat dia memiliki hati yang bergelora, hati yang mendidih untuk menganiaya setiap orang percaya, saat itulah Yesus hadir dan melakukan sedikit conversation atau pembicaraan dengan Paulus. Sampai akhirnya Paulus tersungkur di kaki Tuhan. 3 hari 3 malam dia tidak bisa melihat. Saat itulah dia ditangkap oleh Yesus Kristus. Apa yang terjadi pada masa-masa itu, saudaraku? Maka kita mengerti. Kalau kita lihat orang yang ditangkap polisi umpamanya, apa yang terjadi? Maka orang yang ditangkap polisi itu harus mengikuti aturan-aturan polisi. Itu sebabnya makna pertama, arti daripada ditangkap Kristus di dalam surat Paulus ini kepada jemaat di Filipi adalah dia menjadi kehilangan semua kebebasan dirinya dan dia terikat dengan Kristus Yesus. Dia menjadi manunggal, menjadi satu. Apa yang Yesus suka, itu yang dia suka. Dia berubah patron. Kalau tadi dia ingin menjadi seperti panglima-panglima atau ahli-ahli Taurat, mungkin dia ingin menjadi gubernur dan lain sebagainya. Sekarang berubah. Dia sudah ditangkap dan kini dia mau menjadi seperti Kristus. Maka dia berkata, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Sekarang dia sudah dipesonakan oleh Yesus Kristus. Dia sungguh sangat terpesona dan ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yang kedua, apa artinya dia ditangkap oleh Yesus Kristus? Dia sudah mengenakan pikiran Kristus. Dia berkata, pikiranku sudah ditawan oleh pikiran Kristus. Sehingga cara berpikirnya mengalami transformasi yang luar biasa. Yang tadinya ingin menghabisi semua orang percaya, sekarang ingin mengasihi semua orang percaya. Yang tadinya ingin supaya namanya yang dikenal, sekarang yang dia mau nama Yesus yang dikenal. Yang tadinya dia ingin semua orang binasa, sekarang dia mau semua orang diselamatkan. Oleh karena pikirannya sudah sama dengan pikiran Kristus. Dia mengenakan pikiran Kristus. Dia ditangkap. Cara berpikirnya sudah ditangkap. Kalau tadi pesonanya sudah ditangkap, sekarang cara berpikirnya sudah ditangkap. Sehingga dia mengenakan pikiran Kristus. Dan yang ketiga,
Dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya dia ingin berkata, aku hidup bagi Kristus. Kalau yang pertama tadi, hidup adalah Kristus, berarti dia mau hidup seperti Kristus. Yang kedua, mengenakan pikiran Kristus. Dan yang ketiga, hidup bagi Kristus artinya mengabdikan hidup untuk Kristus. Dia mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Inilah ciri orang yang sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apakah saudara merasa saudara sudah ditangkap oleh Yesus Kristus? Atau kita masih merasa Tuhan atas diri kita sendiri? Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi. Karena aku sudah dibayar dengan lunas, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Itu sebabnya hidupku adalah Kristus, mencerminkan Kristus. Hidupku mengenakan pikiran Kristus, dan hidupku bagi Kristus, melayani Dia sampai Dia datang kembali. Mari saudaraku, biarlah kita semuanya pun mampu berkata, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara.